Salam. Selamat hari Minggu madita. Tamulai acara permingguan di mingguan marede maita. Marhiti-hiti guarni di bata ama, dohot guarni anak-anak Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni ton di perbadia, natu mo palangit do tanoon, amen. Ay naholom do hamu na jolo, alay tiur do anggon waeng. Mauliate mata do tu de bata, na mga roro jala paucaton hita, siyan gonggoman ni hahulumon, asa partohap ita di bagasan hatiuron, si tiana ni akan na porsia di tuata Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martanyang maita. Ale Tuhan de bata, nang manjauhami siyan hahulumon tu hatiuron. Mauliate marohanami, ala dipabisar ho barita nauli Tuhami, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Asa malua hami siyan hamatian salilingna, jala gabi partohap hami dihanguluan saliling-lilingna. Namarningot do hami huriam sadarion, di pesta sending na pinatupan ni huriam hakabipe. Asa olo hami suruon barita nauli, mamaritaon hatam na badiai, marhite na mga leon gogo, tiki, nang si bayanon nami, pelaho manupahi ulaw setting, asalam rarat harajamu di sadok portibion. Saya suruh maaka pangula na burju, do ruas na burju, molo suruamu di labas dope sigotilon, asa di papunguna sida akan na porsiai tu harajaonna. Saya ramoti jala pasu-pasu maaka na ulo mamaritaw natam, leon gogo do bengek ni roha, asa pirton di nasida manaon, anggiat merparbue ulo nasida, bain hasangapon puji-pujian di bagasan guarni anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede maita. Sian bukede nomor 130.
sikat nipati dita di hari Minggu sadarion imana tarsurat di sada Korintusia mamuka masian ayat 10 ayat 10 sia tajahama marsikat soring. Ai molohuha taon barita naulii dang hasurungakui utakku hiaddoi marjia doahu out sohu baritahoni. Ai molohu ulai sian lomo ni rohaku marupa maahu alai nang sian naso terjua tongdo diapehon tuau tohonani. Asa ahado upaku odo dina barita nauli iyahu sai huguruhi sohurugi hamu asa unang upangasaon wasokku di barita nauli. Ai atik pe malua au sian saluhut nai hupatutoru do diriku tutoru ni saluhutna asa tumorop nasida hutogihon. Rak mahita mangido gogo sian tuan debata lau mangulahon pati nai. Marede maita sian bukede nomor 110 sia. Tato poti mado satta nagodangi tu adopan ni di tuhatta tapa uduk ma be marwata martanyang mahita. Ale Tuhan debata pardo sana godang dohami di jolom ai jot pambenan nami dot pangalauan nami songon jolma nahi dihaholomon dope. Ale Tuhan asi maroham saise sama dosa nami dinahurang ture pangalahon nami tudongan nami jolma bahen mahami songon anak hati uron. Ale Tuhan asi maroham dihami lehon magogo dihami asau tinggalhon hami nasa bako dot nasa ulaun hahulomon. Alai aka ondo parbue ni haholomoni parmainanon hahadoron pargadombuson hasipelebeguon hadatuon parmusuon parbadabadaon pangiburuyon rimas-rimas parsalision partahitahion bunu-bunu parmabuhon dohot akka nasumantusi. Ale Tuhan asima roham dihami suruh matodimi margogoihon hami asa mangulu hami songon anak hati uron dalam marparange hobartu hatam nabadiai. Alai akka odo parbue ni natiuri holong dohot las ni roha dame dohot lambas ni roha hasabaron habasaon haporseaon halambohon dohot hatomanon. Yesus
Tabigima baga-baga ni debata taringo Tuhan sani dosata. Songonon dohatani Tuhan Jehovah. Nunga diar sai hoau marhite sian akadosam. Jala nunga dilojai hoau marhite sian akahajahatamu. Au tutu. Au sadiri manelesei pengalasem. Ala ni hadiriokku. Jaladang behu paingot-ingot akadosam. Hasang apa ma di debatana di gijang. Amin. Marede itasian buku nomor 135. Tabigima epistel patujulu ni jamita imana tarsurat sian ulana pestel bidu 20 walu memuka masyana 20 tolu sat 2 ayat 30 sada marsika soring mahita. Ta mulai mak asadung digodit nasida ari di ibana Roma nasida torok manopo ibana tu parmiananna. Jadi marjamita ma ibana maka tidak kon harjau ni debata. Di padodor ma tu nasida barita ni Yesus sian pati ni si Musa do sian aka panurirangi. Olak ni manugutna ro di bot ni ari. Gabi marsalisi manasida sama nasida. Dari laubema dung jolo didok si Paulus hatau tunasida. Si tong manat nidok niton di perbadia. Marhite hite panurirang Yesaya tuaka amamuna na jolo. Ay nunga pir rohani bangsoon. Nunga maol marbinege pinggol nasida. Nunga ditutup mata nasida. Asa unang marnida mata nasida. Unang marbinege pinggol nasida. Unang marbinoto rohan nasida. Unang mubar rohan nasida. Unang tarpamalum au nasida. Asadung diaton ibanai lama kajau di siani. Godang do persoalan nasida sama nasida. Marhiras ni roha situ tudo ibana. Mamaritaon harajau ni debata. Dalam mengajaron barita ni Tuhan Yesus. Dang adong na mangambat. Ido saat na martua mana tumangaw natan ni bata jalan no piapsa. Amen. Marede maita sen kuende nomor 140.
tidak koma haporsiau tai songon na hina tidak koni dong atas haporsiau di sandok portibion rak mai tamandok au porsia di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan na tumo palangit do tanoon au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana tinubun si Maria na gabi-gabian sianton di perbadia adorang soha bubuhan ido tuhata na tumona bernit di pengumuman silatus nama terpajar do ibana di hau pinur silang na tua tu ibanu atoru dong ditanom na mulak mangulu diari patuluhon nama na tu surgo lahundul tu siamun ni debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani di sima ibana pai mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu do namate au porsia ditondi perbadia jala adong sada huria na badia huria to paniala Kristen akan na badia do dia sesani dosa do dia tena mandok mulak mangulu sogut daging halak na umate do dihanguluan na sora suda amen tik ni huria di jahama acara nang nibagihon tu ruas tabi. Mare demeta sen buku di nomor 752 ayat 1 2. Laos papungu pilihan padulu duk paduaon. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali dengan saya pada ibadah di hari ini. Kita akan mendengarkan renungan dari firman Tuhan, dan kiranya renungan ini menjadi berkat, menjadi sukacita, menjadi penguat untuk kita hidup dalam Tuhan dari hari ke hari. Saya akan membawa khotbah dari kitab Ayub pasal 42 ayat 7-17.
Tetapi karena pada hari ini adalah kebetulan ibadah pesta sending di gereja kita, HKBP Glugur, dan semua resort, semua pagaran yang ada di resort Medan Utara, maka saya juga akan menimpalinya, menambahinya sebagai pendukung untuk acara tersebut dengan firman Tuhan dari Ibrani pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, sebagai tema tahun Pekabaran Injil di HKBP untuk tahun 2020 ini. Oleh sebab itu saya akan mulai dengan pembacaan dari nats yang pertama, yaitu Ayub pasalnya 42, dimulai dari ayat 7 sampai ayat 17. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas, orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu. Sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Maka pergilah Elifas, orang Teman, Bildad, orang Suah, dan Zopar, orang Naama. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan, dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya, lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba, dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya namanya Yemima, yang kedua Kezia, dan yang ketiga Keren Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu, Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Bacaan yang kedua yaitu dari kitab Ibrani pasalnya yang pertama, dimulai dari ayat pertama hingga ayat yang ketiga. Saya bacakan demikian. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala
yang baik, segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh dengan kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, agar kita mengerti dari kitab Ayub, maka ada baiknya kita flashback kembali sedikit ke belakang. Ayub, kita ketahui dia mendapatkan penderitaan yang diizinkan Tuhan ditimpakan oleh iblis untuk menguji kesetiaannya kepada Tuhan itu sendiri. Bayangkan kalau kita sendiri diperhadapkan kehilangan anak-anak, kehilangan harta benda, istrinya juga tidak mendukungnya, sakitnya yang parah dari ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya bernanah, dan juga teman-temannya yang 3, ale-alenya Elifas, Bildad, dan Sopar, yang bukan justru meringankan penderitaannya, tetapi justru memperparah dia dalam penderitaannya, yang dimana kalau orang yang ditimpa malapetaka oleh Tuhan itu dianggap sebagai orang fasik. Jadi bukan semakin menghibur, tapi malah akan menjatuhkan. Tepatlah dikatakan sudah jatuh ketimpa tangga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan realita keimanan manusia? Dari gambaran Ayub kita melihat, Ayub juga adalah kita. Kita bisa seperti Ayub. Ayub pernah kehilangan, Ayub pernah sakit, Ayub pernah dibuat oleh kawan-kawannya bukan semakin ringan penderitaan. Kita juga pernah bertengkar atau tidak sesuai ide kita dengan keluarga atau istri, kita juga pernah. Jadi gambaran Ayub itu juga bisa menjadi gambaran kita pada saat ini. Dan kita mau mengambil sedikit bagaimana realita keimanan manusia dari gambaran Ayub. Kekuatan kita dalam mengimani Tuhan sering fluktuatif, sering pasang surut. Ketika kita terberkati, kita akan mengatakan puji Tuhan, semuanya dari Tuhan, ibadah kita mungkin semakin semarak, ya. Kita rajin ke gereja, kita rajin berdoa. Ketika apa? Ketika ada berkat datang. Ketika hidupmu dan hidupku semakin naik, naik, dan naik. Tetapi ketika datang malapetaka, ketika tak mujur kehidupan, gambaran Ayub juga bisa menjadi gambaran kita. Iman Ayub diuji. Mula-mula Ayub kuat. Dia kuat. Apa dikatakan dalam pasal-pasal pembukaan? Ketika anak-anaknya mati kena timpa oleh puing-puing rumah karena angin puting beliung datang, dia masih kuat. Ketika harta bendanya itu dirampok orang Sheba, orang Kedar, dia masih kuat. Ketika datang petir dari langit menyambar ternak-ternaknya, mati semua ribuan, dia masih kuat. Ketika sakit juga, dia masih kuat. Ketika istri tak mendukung dalam ketidakmujurannya, dia juga masih kuat. Tetapi ketika datang teman-temannya yang 3 orang, yang mengatakan kalau orang yang sakit, orang kemalangan, orang yang mendapatkan malapetaka, ditimpakan Tuhan, itu adalah tanda-tandanya bahwa mereka atau Ayub adalah orang-orang yang patut dihukum. Atau dikatakan orang yang berdosa, orang yang fasik. Bayangkan sudah jatuh ke timpa tangga, sudah hancur semuanya, malah diponis sebagai orang yang berdosa, yang patut mendapatkan murka Tuhan. Apakah enggak semakin pedih kehidupannya? Ya. Dan Ayub terjatuh oleh perkataan-perkataan dari alih-alihnya. Sehingga dia membela dirinya di hadapan saudara-saudaranya, alih-alihnya, terlebih di hadapan Tuhan. Dia katakan, apa salahku Tuhan? Apa salahku? Dia menguraikan segala kebaikan-kebaikannya di hadapan Tuhan. Dan dia berkata, kenapa aku menerima malapetaka ini? Aku tidak bersalah ya Tuhan.
Ya, ada pada pasal-pasalnya dia mengatakan, aku tidak bersalah ya Tuhan. Dalam penilaiannya, dia merasa sudah melakukan yang baik, yang dikenankan Tuhan. Dan dia berperkara kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, cara pandang Ayub dan cara pandang dari teman-teman Ayub itu juga bisa menjadi cara pandang kita. Ya, kita berkata, Tuhan aku rajin gereja, Tuhan rajin aku berdoa, Tuhan rajin aku memberikan kepadamu, Tuhan rajin aku menolong orang lain, tetapi aku kenapa ditimpa sial ya Tuhan? Atau seperti gambaran orang dari teman-temannya Ayub. Ya, melihat Tuhan, bahwa Tuhan itu hanya akan memberkati dengan kebahagiaan, dengan kenyamanan, dengan keindahan kepada orang-orang yang dikenankan dia, yang hidup dalam dia. Tapi kalau sudah ditimpa sakit, ditimpa mara bahaya, ditimpa segala kerugian, maka diponis sebagai orang yang dihukum Tuhan. Jadi Tuhan seakan-akan dikotakkan hanya kepada Tuhan itu memberkati hanya kepada orang-orang yang baik. Tetapi kepada orang-orang yang berdosa, maka dia membuang, dia menghukum, dia memberikan ganjaran yang setimpal. Betulkah demikian? Persoalannya yang terjadi adalah cara pandang mereka itu rupanya di hadapan Tuhan adalah keliru. Jadi cara pandang yang keliru akan melahirkan pendapat, melahirkan sikap, melahirkan perbuatan yang juga salah kepada diri sendiri, salah kepada orang lain, terlebih salah bertindak kepada Tuhan. Mereka bertiga memponis Ayub telah berdosa dan ia harus bertobat. Jadi posisi Ayub di hadapan para teman-temannya sudah jatuh ke timpa tangga. Teman-temannya seperti yang dikatakan orang Batak, si togu na jongjong, si tujang nagadap. Sudah dia jatuh, kena tonjang lagi. Begitu. Sudah dia tersakiti, tetapi disakiti lagi. Saudaraku, di sini Allah mau mengkritisi keimanan mereka, keimanan Ayub dan juga keimanan dari teman-temannya Ayub perlu dirubah oleh Tuhan itu. Yang pertama, Tuhan mengingatkan Ayub karena dia selalu membela dirinya. Apa salahku Tuhan? Kenapa kau harus terima semuanya ini? Kenapa kau harus menderita? Apa gak cukup kebaikan yang kubuat selama ini? Aku hidup saleh, berbeda dari orang-orang lain. Tapi Tuhan mau mengatakan, Tuhan berkuasa atas segala yang ada di dunia ini. Dan Tuhan memulai dalam dialognya dengan Ayub. Di manakah Ayub pada saat Tuhan meletakkan dasar bumi? Pada saat Tuhan mencipta? Apakah Tuhan butuh pertolongan dari orang lain? Tidak. Tapi Tuhan punya kuasa untuk menjadikan, untuk mengambil apa yang dipunya dan untuk memberikan apa yang belum punya bagi manusia. Dia punya segalanya, dia punya kuasa. Allah sanggup untuk melakukan segala sesuatu. Ini yang dikritisi oleh Tuhan. Kalau orang berdosa harus dibuang, bagi Tuhan tidak. Allah sanggup mengubah orang berdosa. Allah sanggup mengubah orang yang salah untuk menjadi benar. Allah sanggup untuk memberikan yang hilang lebih daripada apa yang dia punya selama ini. Begitu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah memiliki maksud dalam setiap perkara yang terjadi dalam hidup manusia. Dan rencana Allah kepada manusia itu, kepada manusia, saya garis bawahi kepada manusia. Jadi manusia itu bisa Anda dan bisa mereka, bisa saya dan bisa kita. Kita ini adalah orang, di sini ada orang baik, di sini ada orang jahat. Di sini ada orang yang saleh, di sini ada orang yang tak pernah hidup dalam kesalehan. Semua ada. Tapi sampai saat ini Tuhan masih memberkati Anda dan saya. Tuhan tak membuang Anda dan saya. Sampai saat ini Anda dan saya bisa makan, bisa bekerja. Kalaulah Tuhan membuang Anda, maka saat ini kita sudah mati. Kalaulah Tuhan tak memberkati kita, saat ini Anda kehilangan pekerjaan. Kalau saat ini Tuhan tak memberkati kita, maka saat ini Anda berbaring di rumah sakit dalam keadaan koma mungkin. Tapi saat ini kita yang mengetahui diri kita masih ada, kita masih tegak, kita masih hidup sampai pada saat ini. Berarti Tuhan bukan hanya untuk orang baik, tapi juga Tuhan untuk orang-orang yang mungkin hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan punya rencana untuk mereka semua. Sehingga oleh sebab itu
Tuhan mengubah cara pikir Ayub tentang Tuhan. Bahwa Tuhan juga care, Tuhan juga peduli kepada hidup Ayub. Dan Tuhan hanya mau melihat, murnikah imanmu kepadaku? Apakah engkau hanya memuji aku hanya pada saat engkau berbahagia, enjoy, punya segalanya, tapi ketika engkau tidak ada punya apa-apa lagi, apakah engkau masih murni untuk memuji aku? Nah, peran iblis mengambil apa yang dipunya oleh Ayub itu adalah seizin Tuhan. Tetapi ketika Tuhan sudah mengkritisi keimanan Ayub, maka Ayub mencabut pembelaan dirinya di hadapan Tuhan. Dia mencabut pasal 42 ini, Ayub mencabut perkataannya dan menyesali diri. Iya. Kadang-kadang kita bisa menganggap diri kita benar. Tapi hanya Tuhan yang tahu apakah kita benar atau tidak. Kita menganggap diri kita sudah saleh dan soleh. Tapi hanya Tuhan yang bisa menilai kita itu sudah benar, sudah saleh atau tidak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah seperti pertandingan. Kalau pemain yang menilai dirinya tidak fair, tapi harus ada di luar dari pemain itu menilai bagaimana tindakannya. Tuhan juga demikian. Tuhanlah yang menilai kita. Apakah kita benar atau tidak. Yang kedua, saudara atau kawan-kawan Ayub yang tiga, ale-alenya. Tuhan juga mengkritisi cara pandang mereka tentang Tuhan. Kembali, bahwa Tuhan tidak hanya memberkati orang yang saleh, tapi juga Tuhan memberkati, Tuhan peduli, Tuhan mau mengubah orang yang kecenderungan hidupnya tidak benar menjadi benar. Dan Tuhan mengarahkan itu kepada diri para sahabat-sahabat Ayub. Tuhan memperlihatkan melalui hidup Ayub. Dan Tuhan mau murka kepada para teman-teman Ayub. Apa yang terjadi? Nats ini, perikop ini, bayangkan dari orang yang salah pengertian tentang Tuhan, orang yang sudah mendege-dege si Ayub, aturannya dia menghibur, menguatkan, menopang, malah memponis dia adalah orang berdosa. Tapi setelah itu berubah, cara pandang mereka mohon ampun kepada Tuhan melalui Ayub. Bahwa pikiran mereka tentang Tuhan yang menyakiti Ayub itu diubahkan. Bayangkan Tuhan menyayangi ketika Ayub berdoa untuk pengampunan dosa pada para teman-temannya, Tuhan mengampuni dosa mereka. Ya, hidup sebagai orang berdosa, tapi bukan tentu Tuhan membuang kita. Tapi hidup sebagai orang berdosa, Tuhan mengarahkan kita melalui peristiwa suka dan duka untuk menjadi lebih baik ke depan. Selama kita masih melihat matahari terbit, maka di situ juga, selama itu juga kesempatan masih Tuhan berikan kepada semua orang, siapapun itu, besar atau kecil, kaya atau miskin, baik atau tidak baik, Tuhan masih mengasihi. Dan cara pandang ini pasti mempengaruhi ke depan bagaimana kita bertindak, bersikap kepada orang lain, kepada diri sendiri, dan kepada Tuhan itu juga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, gambaran ini yang mau kita angkat, ada perubahan di situ. Perubahannya adalah para sahabat-sahabatnya mengakui kesalahannya, mengakui kealpahannya, dan dia meminta pengampunan dosa kepada Tuhan. Ya, yang kedua, apa perubahannya? Ayub menjadi seorang pendoa. Pendoa bagi sahabatnya. Pendoa kepada Tuhan agar sahabatnya itu diampuni Tuhan, dan Tuhan mendengarkan doa Ayub dan dia mengampuni sahabat-sahabatnya. Ada kuasa dalam diri seorang pendoa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada kuasa dalam diri seorang pendoa. Ada kuasa dalam anak-anak Tuhan. Apa kuasa itu? Kuasa mengampuni. Kuasa mengampuni. Kembali, cara pandang kita yang baru tentang Allah melahirkan perbuatan yang baru pula. Dari yang lama menjadi baru. Walau kadang kita ambil ke diri kita, mungkin hati Ayub tersakiti, dikecewakan oleh sahabat-sahabatnya, tapi cara pandang yang baru membuat Ayub mampu untuk mengampuni saudara-saudaranya, mengampuni teman-temannya. Cara pandang yang baru tentang Allah, Ayub mampu
menerima apapun itu yang terjadi dalam hidupnya. Karena dia yakin Allah yang baru dia kenal, bukan mengenal hanya kata orang siapa itu Allah. Ya, dia dikatakan demikian. Ayat 5 dari pasal 42 ini, karena dia selama ini hanya mendengar Allah itu dari orang-orang. Sekarang dia katakan, mataku terbuka memandang engkau. Saudaraku, jadi kalau kita memahami Allah, memahami apa yang ada dalam kehidupan kita, maka supaya kita mampu untuk menerimanya, kita harus mengalami Allah itu sendiri dalam hidup kita. Tidak cukup hanya dengan khotbah-khotbah yang ada di altar. Tidak cukup dengan hanya mendengar apa yang dibicarakan orang tentang Allah itu. Tapi alamilah Allah itu. Alamilah. Tidak semua para pengkhotbah itu mengalami Allah. Tidak semua khotbah yang kau dengar itu adalah khotbah yang membangun engkau. Saya mau katakan demikian. Karena itu mungkin ada kepentingan dalam setiap khotbah yang dikhotbahkan. Tapi alamilah Tuhan. Bebas dari kepentingan apapun. Alamilah Allah. Dan matamu dan mataku akan terbuka. Memandang masa depan bagaimana, memandang masalah bagaimana, akan berbeda sekali dari apa yang pernah kita dengar tentang Allah dari orang-orang. Karena Allah mengajari engkau dan aku secara pribadi bagaimana bertuhan, bagaimana memahami langkah-langkah Allah dalam memproses hidupmu dan hidupku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetap lakukan yang terbaik. Ayub melakukan yang terbaik kepada semua saudara-saudaranya, semua teman-temannya. Dan apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Yang baik yang Ayub lakukan itu berbuah. Berbuah bagi teman-temannya bertobat. Ayub juga menerima dirinya, maka dirinya kembali disegarkan oleh Allah karena pemahaman yang baru tentang Allah, cara pikir yang baru tentang Allah. Tidak hanya itu saja, Ayub juga terberkati melebihi daripada apa yang pernah dia punya selama ini. Ya, Allah menggantikan, Allah memberikan lebih. Ya, anak-anaknya, laki-laki dan perempuan, ganteng-ganteng, cantik-cantik, hartanya melimpah ruah. Bayangkan, kadang-kadang Tuhan tidak bisa kita buat secara logika. Ya, tapi itulah apa yang kita tanam akan kita tuai pada saatnya. Dan mungkin pada saatnya ini, mungkin setahun, mungkin 2 tahun, mungkin 10 tahun, mungkin 15 tahun. Tapi di situ Allah tidak pernah meninggalkan Anda dan saya. Ada proses di situ. Dan Allah setia. Dan semua yang terjadi di dalam kehidupanmu dan kehidupanku, itu ada maksud Allah. Dan Allah itu bisa berbuat apa saja yang di luar pikiran kita. Masalahnya, mari perbaharui, arahkan diri kita untuk bukan hanya mendengar, tapi mengalami Tuhan, mengalami Allahmu dalam kehidupan setiap hari. Benarlah apa yang dikatakan oleh nyanyian-nyanyian, Allah itu dahsyat. Bagi orang yang merasakan betul-betul bagaimana Allah bekerja dalam suka dan duka, terlebih dalam duka. Kenapa? Karena sangat susah untuk memahami Tuhan dalam duka. Sangat susah. Sangat susah memahami Tuhan dalam kehilangan. Sangat susah memahami Tuhan dalam sakit. Tapi justru di keadaan yang seperti itu, Tuhan mau berbicara, alamilah aku dalam setiap perkara yang terjadi dalam kehidupanmu. Dan engkau akan melihat, matamu akan terbuka tentang aku dan kuasaku. Saudaraku, kalau kita hubungkan dengan Nats Ibrani pasal 1 ayat sampai 3 dengan topik minggu kita pada hari ini, melestarikan budaya. Apa hubungannya? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tahun ini adalah tahun sending, tahun pekabaran Injil di HKBP tahun 2020 ini. Sending berarti adalah mengirim, dari bahasa Jerman, sending. Di bahasa Inggris kan, sending, mengirim, mengutus. Apa yang dikirim? Apa yang diutus? Mengirim kabar baik melalui orang-orang yang diutus kepada semua orang. Untuk apa? Untuk mengalami Tuhan orang lain itu dalam kehidupannya. Saudaraku, sending itu ada beberapa bagian. Ada sending ke dalam, ada sending keluar. Sending ke dalam internal orang-orang Kristen, sama-sama kita saling mengirim kabar berita sukacita, saling menopang, saling menguatkan. Tapi ada juga sending keluar, eksternal, orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, supaya mereka juga mengenal Tuhan Yesus. Tapi bagiku, bagi saya, sebelum kita bisa melakukan sending ke dalam atau keluar, maka sendingilah diriku sendiri, diri kita sendiri, dirimu sendiri.
Takkan mungkin engkau berkata-kata tentang Tuhan kepada orang lain sebelum engkau mengalami Tuhan itu. Maka sendingilah dirimu. Ubahlah dirimu tentang bertuhan itu. Bagaimana pandanganmu tentang Tuhan? Bukan hanya secara teori engkau mengatakan Tuhan itu baik, tapi betulkah engkau mengalami Tuhan itu baik? Supaya apa? Supaya berkuasa perkataanmu kepada orang lain. Karena hanya orang yang hidup dalam Tuhanlah hidupnya akan berbuah dan menunjukkan kuasa untuk mengubah apa yang mungkin bisa diubah, yang dikatakan, yang disuruh Tuhan untuk dikerjakan. Tanpa sending, orang yang mensending itu berubah, memahami Tuhan dengan pola pikir yang baru, jangan harapkan sending kita akan berhasil. Banyak sending yang gagal, banyak keluarga yang gagal, banyak persekutuan yang hancur. Sama-sama orang Kristen, sama-sama orang yang rajin ke gereja, tapi kenapa hancur? Masalahnya adalah, betulkah seorang orang yang memberikan sending itu sudah mengalami Tuhan? Betulkah seorang pemimpin itu sudah mengalami Tuhan? Kalau tidak demikian, maka kecenderungannya berpotensi untuk gagal sending. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sending itu mengutus, memberikan kabar sukacita. Maka kita yang bersukacita terlebih dahulu dalam Tuhan, maka berikanlah sukacita yang kau tahu, yang kau rasa, yang kau kenal dalam Tuhan itu kepada orang lain, agar mereka juga merasakan sukacita seperti apa yang kau rasakan tentang Tuhan. Agar mereka juga bangkit seperti yang kau pernah terjatuh dan bangkit. Agar mereka terhibur seperti engkau yang pernah terhibur oleh Tuhan. Begitu. Jadi khotbah yang hidup, contoh pola hidup yang demikianlah yang menjadi khotbah yang terbaik sebenarnya. Bukan sebenarnya berpatokan hanya khotbah di mimbar. Karena semua orang bisa bersending. Bukan hanya seorang pertohonan. Tetapi kita adalah anak-anak Tuhan yang diutus oleh amanat suci, amanat agung. Matius 28 itu, 19 sampai 20 itu. Pergilah. Pergi kemana? Siapa yang diutus? Kepala rumah tangga diutus untuk pergilah. Pemimpin-pemimpin disuruh untuk pergilah. Guru-guru disuruh untuk pergilah. Anak-anak Tuhan disuruh pergilah. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Segala makhluk katanya. Iya. Berarti ikut juga tanaman-tanaman itu. Engkau sendingi dengan perbuatanmu. Bagaimana supaya mereka bisa mekar, hidup, dan bisa bertumbuh. Binatang-binatang itu bagaimana supaya mereka bisa bertumbuh dengan sehat. Berarti tidak hanya orang saja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti Ayub, dia menyendingi dirinya sendiri, dia berubah, kemudian lahirlah sending untuk teman-temannya. Teman-temannya berubah, teman-temannya bertobat. Sending keluar melalui Ayub, ini juga menjadi berita sukacita kepada kita. Jadi berita Ayub, berita internal antara Ayub dan teman-temannya sekarang menjadi berita eksternal kepada kita semua orang Kristen. Ya. Dalam hidup ini juga demikian. Dan parjolo, sien alaman baru tutongani bagas, sien bagas tuh baru tu alaman, maralaman. Itu kalau adat Batak. Ya. Kita juga demikian. Mari kita benahi terlebih dahulu. Yang paling penting adalah diri kita, keluarga kita, hubungan kita dengan orang-orang lain yang sesama Kristen. Sehingga itu menjadi contoh kepada orang lain. Oh, orang Kristen itu aman, damai, akur, tertib ya. Mereka saling mengasihi. Sehingga hubungan kita juga dengan tetangga kita itu berbuah. Tidak dikatakan mereka percuma dia Kristen, percuma dia seorang pengkhotbah, percuma dia rajin ke gereja. Karena hidupmu dan hidupku buahnya yang dilihat orang. Dan itulah menjadi sending kita kepada orang lain. Bukan dengan kata-kata. Tapi nyatakanlah Kristus itu dengan perbuatan kita. Kristus yang beristana dalam hidup kita, Kristus yang diam dalam hidup kita, itu membuahkan perbuatan baik dalam kehidupan kita, dan itu menjadi berita untuk orang-orang lain yang belum mengenal Kristus. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kiranya melalui khotbah ini, ya, dan pesta sending, bukan hanya sekedar pesta dan mengumpulkan amplop, bukan itu yang paling penting dalam pesta sending. Saya mau katakan itu. Tapi kita mau bersending, apa sebenarnya yang paling penting dalam hidup kita? Generasi-generasi, keluarga kita, tentang bertuhan itu sendiri. Kalau kita sudah bertuhan, uang akan datang dengan deras kepada kita. Gereja-gereja akan maju, bertumbuh, kembang, jikalau akur. Dan negara akan aman, damai, sejahtera. Jikalau orang Kristen juga menunjukkan pola hidup yang baik. Jangan-jangan yang terjadi,
tindakan terorisme yang ada pada saat ini yang tidak menyenangi orang Kristen itu adalah juga pengaruh dari orang Kristen yang tidak hidup menurut cara-caranya Tuhan, sehingga menimbulkan sakit hati orang lain, kebencian orang lain, bisa jadi. Jadi kita mau melihat dari segala sisi. Tapi apapun itu, baik atau buruk, perbuatan orang lain, cara hidup kita mengenal Tuhan itu pasti akan membuahkan hal yang berbeda dari sebelumnya. Kiranya pesta sending ini tidak hanya sekedar retorika, tidak hanya sekedar ibadah, tapi biarlah kita pulang untuk membawa apa yang mau ku sendingi diriku, anak-anakku, istriku, dan juga tetanggaku, kemudian yang meluas daripada saat itu. Jadilah menjadi anak Tuhan yang benar. Karena dia datang dari tahtanya, Ibrani, ya, menghapuskan dosa kita, memberikan kepada kita apa yang terbaik, keselamatan, dan dia naik. Dan pada saatnya kita nanti, kita juga akan diperhadapkan kepada Tuhan. Tapi biarlah sebagai kita orang Kristen, sebagai kita pengikut Kristus, kita mencontoh perilaku Kristus dalam kehidupan kita. Sebagai orang awam, sebagai jemaat biasa, atau sebagai pelayan gereja. Yang terpenting adalah apakah engkau hidup dalam Kristus. Karena itu pasti akan menentukan caramu bertindak, caramu berkata, caramu berpikir tentang orang lain, tentang apa yang terjadi, terlebih tentang Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhanku Yesus pada saat ini. Melalui firman-Mu, biarlah kami juga seperti Ayub. Kami tahu kami orang yang punya kelemahan. Kami bisa terjatuh, tapi kami juga bisa kokoh dalam suka dan duka. Tapi kalau kami menyadari, kami seringnya jatuh ya Tuhan. Kami seringnya berdosa, kami seringnya salah menilai Tuhan dalam segenap apa yang terjadi dalam hidup kami, suka atau duka. Tuhan Yesus, biarlah melalui khotbah ini, kami juga mau diubahkan. Sama seperti teman-teman Ayub, diubahkan tentang Tuhan. Ayub juga diubahkan tentang Tuhan. Sehingga kami mengakui, belajar untuk semakin mendalami kuasa Tuhan. Bahwa Tuhan mampu untuk melakukan apapun dalam kehidupan kami. Segala hak ada sama Tuhan. Sehingga kami menyerahkan hanya kepadamu Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Karena Engkau berkuasa atas kami, berkuasa atas dunia ini. Terlebih pada saat ini Tuhan, pesta sending di gerejamu, Seresot Medan Utara. Kami mengumpulkan persembahan kami. Kami mengumpulkan buah iman kami. Biarlah itu Tuhan tidak hanya sekedar retorika, tidak hanya sekedar beribadah, tapi kami mau itu lahir dari hati. Bukan hanya itu saja, tapi berbuah kepada orang-orang lain. Anak-anak kami semakin menjadi baik. Hubungan kami kepada orang lain juga semakin baik. Terlebih hubungan kami kepada Tuhan juga semakin diperbaharui. Karena itulah yang paling penting. Karena apapun itu Tuhan, berkat-Mu melimpah bisa Kau berikan kepada kami, melebihi daripada apa yang kami pikirkan, apa yang kami punya selama ini. Karena Engkau maha segalanya. Engkau adalah Tuhan atas semua yang ada. Engkau berkuasa. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami akan segala dosa kami. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya Anda dan saya terberkati. Dan biarlah kita pulang selesai ibadah ini dengan membawa modal kita untuk semakin hidup dalam Tuhan dari hari ke hari. Jangan ragu, engkau pernah jatuh, aku pernah jatuh. Tapi Tuhan tidak membuang engkau. Kita tetap akan ditopang Tuhan. Selama masih bernapas, mari kita berusaha hidup dalam Tuhan. Kesempatan masih ada. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari deh mahita, huhut papungu, pilihan, napaduahon.
matangak ko mapiliata. Ali di bata ama namin na di banwa gidjang. Hodo haroroni sa luhut silem lehot na dingkan dohot nasa ulibasa na mauliutos. Upasat hami ma siya na nilehom mitu hami pilihan nami tuho. Say jalong may gabi uap na hutyos di julom. Pasu-pasu may jalar ramoti. Asa huparahasi ang hami pilihanon. Pati buluh na radyo mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay maruhan nami marhiti-hiti to dim. Asalam hutad da hami godang ni sileon lehom mitu hami. Asalam girgir hami mandok mauliati tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Ali ama namin na di banwa gidjang. Say pinarbadia magwar mo. Say rumah harajaw mo. Say saup maloma ni roham. Di banwa tonghaon. Songo na di banwa gidjang. Leho matuhami sa darun hanguluan siya pari. Se sama dosa nami. Songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tugi ito pangujunan. Palua mahami siyan pangago. Mula mahamu di bagasat dame jalo hamu pasu-pasu siya Tuhan di bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata maho. Di sodakon Tuhan di bata mabuhi na tuho jala asi marohana midaho. Di dopak kon Tuhan di bata mabuhi na tuho jala di pasaur hom madame na tutod dim.